Nah, teman-teman bisa menemukan kita di Instagram ya. Kita ada di mylix.id. Kemudian kita juga ada di Telegram. Kita punya channel Telegram yaitu mylix.id. Kemudian kita juga ada di YouTube dengan mylix.id juga. Jadi teman-teman yang pengen belajar bareng kita sama-sama ya kita bisa follow kita di sosial media, juga bisa ajak teman-temannya supaya kita bisa menebar manfaat dan kebaikan lebih banyak lagi. Semoga setelah ini banyak teman-teman yang juga termotivasi untuk belajar bareng sehingga tujuan-tujuan tadi itu bisa kita capai bareng-bareng. Oke? Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke goals kita hari ini. Beberapa goals yang akan kita capai hari ini, yaitu ada 3. Yang pertama, kita ingin memahami hukum Kirchhoff 1 dan 2 pada rangkaian listrik sederhana. Kemudian yang kedua, kita ingin mampu memahami dasar penggunaan software Easy EDA untuk simulasi rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, ini kita diharapkan mampu menganalisa hasil simulasi rangkaian listrik menggunakan software Easy IDE. Jadi nanti hasil perhitungan kita itu akan kita bandingkan hasilnya dengan simulasi dari software Easy IDE. Oke. Nah, ini ada beberapa tools yang kita gunakan hari ini. Yang pertama, PC atau laptop dengan software Easy IDE yang sudah diinstal. Saya harap teman-teman sudah menginstal. Kemudian yang kedua, Google Meet sebagai platform kelas online kita. Kemudian internet. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman yang belajar listrik, yang pernah belajar listrik sebelumnya, atau oh ya di kelas juga seperti di SMP atau SMA mungkin udah belajar tentang hukum Kirchhoff ya. Nah, di sini seperti kita ketahui, hukum Kirchhoff itu ada 2. Yang pertama, hukum Kirchhoff 1, yaitu hukum Kirchhoff arus atau yang sering kita sebut dengan KCL, Kirchhoff Current Law. Nah, di sini hukum Kirchhoff arus ini berbunyi yaitu jumlah arus listrik yang masuk pada titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, bisa kita representasikan seperti ini. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Lalu, untuk hukum Kirchhoff 2 atau hukum Kirchhoff tegangan atau biasa kita sebut dengan KVL, Kirchhoff Voltage Law, berbunyi seperti ini, yaitu jumlah tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0 atau sigma V sama dengan 0. Begitu. Nah, ini merupakan contoh rangkaian. Kita lihat. Misalkan, di sini ada rangkaian dengan tegangan 10 volt sumbernya. Sumber tegangan 10 volt ya. Kemudian di sini ada resistor 1 atau R1 dengan besaran tekanannya adalah sebesar 8 ohm. Kemudian di sini ada R2 dengan 3 ohm. Dan di sini ada R3 dengan 6 ohm. Nah, misalkan kita gambarkan arus seperti ini. Arus seperti ini. Kita label dengan I1. Nah, kemudian pada titik percabangan ini arus terbagi lagi, yaitu pada cabang ini, yaitu misalkan I2. Lalu,
terbagi lagi menjadi misalkan I3. Nah, di sini ada pembagian arus. Nah, rangkaian di sini bisa kita representasikan pada hubungan seperti ini. Misalkan ini ada persambungan. Kita perhatikan titik di sini. Nah, kita modelkan titik itu di sini. Kemudian kita tuliskan arah arus I1 tadi. Kemudian I2. Kemudian I3. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Di sini arus yang memasuki titik percabangan adalah I1. Kemudian bisa kita lihat di sini arah panahnya masuk ke dalam ya, mengarah ke titik percabangan ini. Kemudian untuk I2 kita lihat arah arusnya adalah menjauhi atau keluar dari titik percabangan. Begitu juga dengan I3. Kita lihat di sini arah arusnya keluar menjauhi titik percabangan. Nah, di sini berdasarkan hukum Kirchhoff 1, yaitu hukum Kirchhoff arus, di mana arus masuk akan jumlah arus masuk akan sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Nah, kita definisikan di sini arus masuk yaitu I1. Ya, kita lihat di sini arah panahnya masuk ke titik percabangan I1. Tidak ada lagi arah panah yang masuk ke titik percabangan, lalu kita tulis sama dengannya. Nah, di sini kita lihat ada dua arus yang keluar dari titik percabangan, yaitu I2. Dan kemudian kita jumlahkan dengan I3. Nah, maka di sini adalah persamaan 1. Di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah hukum dari Kirchhoff arus atau KCL. Nah, kita masuk ke hukum KVL, di mana jumlah dari tegangan pada rangkaian tertutup itu akan sama dengan 0. Oke, sampai di sini diharapkan teman-teman bisa paham. Nah, untuk mengidentifikasi rangkaian ini atau untuk menganalisis rangkaian ini, kita harus terlebih dahulu paham terhadap aturan ya. Kita punya aturan yaitu tanda plus minus. Nah, di sini biasanya tanda plus minus ini adalah hal yang paling banyak teman-teman bingungkan. Bisa jadi nanti plus minusnya kebalik ya pada elemen-elemennya. Sehingga kita harus ini mengerti benar bagaimana cara menentukan tanda plus minus. Oke. Nah, tanda tadi itu kita sebut dengan sign convention atau perjanjian tanda. Nah, di sini kita bisa misalkan setiap kita bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini kita punya potensial tinggi, kita tandai dengan tanda positif. Kemudian, potensial rendah kita tandai dengan negatif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari potensial tinggi ke potensial rendah tentu akan terjadi pengurangan atau drop. Nah, pengurangan ini atau drop ini disebut dengan jatuh tegangan atau bisa kita simbolkan dengan minus P.
Karena dia berangkat dari potensial tinggi kemudian ke potensial rendah. Sehingga di sini kita tuliskan minus V. Oke. Lalu misalkan di sini kita berangkat dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka akan timbul kenaikan tegangan atau kita sebut dengan voltage rise. Nah, di sini kita simbolkan dengan plus V. Oke. Nah, misalkan kita punya arah arus seperti ini. Ini arah arus. Ya, arah arusnya ke sini. Nah, seperti kita ketahui bahwa arah arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di sini misalkan kita ingin menganalisa dengan loop yang searah dengan arah jarum jam seperti ini. Jadi, bisa kita lihat arahnya dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Berarti di sini kita punya apa? Drop tegangan ya. Berarti di sini kita tulis minus V. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan arah loop yang berbeda. Seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita bergerak dari potensial rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Nah, itu artinya ada kenaikan tegangan atau kita sebut dengan voltage rise. Nah, kita simbolkan di sini adalah positif P. Oke. Nah, sekarang kita contohkan dengan resistor. Resistor. Kita lihat di sini, misalkan arah arus kita tulis seperti ini. Arah arus tadi itu bergerak kan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, misal kita ingin analisis dengan menggunakan loop yang arahnya searah dengan jarum jam. Nah, kira-kira tegangan atau V itu kita dapatkan minus atau positif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa arah loop kita itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga di sini bisa kita ketahui ada drop tegangan. Sehingga di sini kita tulis minus V. Oke. Nah, sekarang yang di bawah. Kita lihat di sini kita gambarkan misalkan arah arusnya seperti ini. Bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah arah arusnya mengalir. Kemudian loopnya kita tuliskan seperti ini. Berlawanan dengan arah jam jam. Nah, kira-kira di sini ada kenaikan tegangan atau malah sebaliknya. Ya, jadi di sini akan ada plus V karena kita bergerak dari negatif ke positif atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, di sini kita coba kasusnya dengan sumber tegangan atau misalkan di sini baterai. Sumber tegangannya DC ya. Sumber tegangan DC atau baterai. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk simbol baterai itu bagian yang panjang ini itu adalah positif kutubnya. Kemudian bagian yang pendek adalah kutub negatif. Nah, jika kita analisa dengan loop dengan searah jarum jam seperti ini, maka V-nya negatif atau positif. Ya, jadi V-nya itu negatif.
Oke. Kemudian kita coba yang ini. Jika arah loopnya berlawanan, maka V-nya ya positif. Nah, konsep ini perlu kita pahami dengan baik supaya nanti kita tidak salah dalam menganalisis rangkaian kita. Ada beberapa sign convention lainnya seperti kebalikan dari ini. Mungkin teman-teman pernah menjumpai seperti ini. Misal di sini ada baterai atau sumber tegangan DC, di mana di sini ada kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, teman-teman membuat loop seperti ini. Nah, pada referensi tersebut dituliskan bahwa V di sini adalah positif karena loop ini pertama kali bertemu dengan kutub positif maksudnya. Nah, sehingga ditulis positif V. Ada beberapa referensi yang menggunakan sign convention seperti itu. Nah, sign convention seperti itu tentu berlawanan dengan yang ini. Tapi teman-teman bisa memilih. Silakan terserah ya untuk memilih sign convention yang mana, apakah yang ini atau yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan sign convention yang seperti ini. Nah, diharap untuk teman-teman supaya tidak mencampur, supaya nanti dalam menganalisa itu teman-teman nggak bingung. Oke? Oke, kita gunakan sign convention yang ini. Nah, kita coba aplikasikan tadi yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kita tuliskan simbol plus negatifnya dulu. Ini ada plus karena ini simbolnya panjang ya, berarti plus. Kemudian ini yang pendek itu minus. Nah, misalkan arah arusnya kita gambarkan seperti ini. Ini I1. Nah, arah arus kan tadi bergerak dari potensial tinggi ke rendah. Sehingga di sini potensial tinggi ke rendah. Di plus minus. Kemudian arus masuk ke percabangan ini. I2. Nah, di sini simbolnya apa? Plus minus. Kemudian arus masuk ke percabangan ini. I3. Nah, di sini arah arusnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Seperti ini. Nah, kita coba analisa dengan loop ya. Kita coba dengan loop yang searah dengan jarum jam. Ini juga. Ini loop 1. Ini loop 2. Oke. Di sini kita coba analisa dengan cara tadi. Kita coba. Kita selesaikan loop yang pertama. Kita tulis di sini. Loop 1. Oke. Hukum Kirchhoff tegangan. Di mana V sama dengan sigma V sama dengan 0. Ya. Jumlah tegangan itu sama dengan 0 pada rangkaian atau loop tertutup. Nah, di sini kita coba lihat. Kita mulai dari titik ini. Kita berangkat dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu artinya tadi nilai V-nya adalah positif. Sehingga kita tuliskan di sini plus positif ya. Positif 10 volt. Kemudian kita bergerak. Nah, kita masuk ke resistor ini. Di resistor ini kita mengalami drop tegangan, di mana yang tadi kita simbolkan minus V. Jadi di sini tandanya adalah negatif. Nah, di sini kita harus ingat juga hukum Ohm, di mana V sama dengan I dikali R. Oke. Nah, di sini I kita punya itu I1.
I1. Kemudian kita kalikan dengan R1. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Di sini juga terjadi drop tegangan, sehingga di sini minus. Jadi, I-nya adalah I2, yang ini ya. Kemudian kita kalikan R2. Dan sama dengan 0. Ini Coulomb Kirchhoff tegangan. Nah, kita selesaikan. 10 dikurang I1 dikali R1. R1-nya itu 8. Menjadi 8 I1. Terus kita kurangkan R2-nya 3 dikali I2 sama dengan 0. Kita pindah ruas sehingga ini menjadi 8 I1 ditambah 3 I2. Nah, di sini kita dapat persamaan kedua. Kita tulis. Oke. Sekarang kita analisa ke loop kedua. Loop 2. Sigma V sama dengan 0. Kita mulai dari titik ini. Di mana di sini kita lihat itu ada I. Di sini plus ya. Kita ingat yang tadi I2 kita kalikan dengan R2. Kemudian kita lihat di sini ada drop tegangan. Berarti ini dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi minus V tadi ya. Sehingga di sini tandanya negatif. Jadi di sini I3 yang ini itu kita kalikan dengan R3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai R2-nya. R2-nya 3 I2 dikurang R3-nya itu 6 I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan ketiga. Oke. Dari sini kita akan coba menghitung nilai arusnya. Kita ingat tadi di slide sebelumnya kita punya ini persamaan 1. Kita tuliskan lagi. Persamaan 1. Persamaan 1. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Ya. Kemudian persamaan kedua tadi 8 I1 kemudian ditambah 3 I2 sama dengan 10. Nah, persamaan ketiga 3 I2 kemudian dikurang 6 I3 sama dengan 0. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, dari sini kita akan menghitung nilai arusnya. Nah, kita lihat di sini ada I1. I1 kita lihat di sini adalah persamaan 1. Jadi kita bisa substitusikan seperti ini. 8 I1 ditambah 3 I2 sama dengan 10. Nah, I1 ini kita ganti dengan I2 ditambah I3. Ditambah 3 dikali I2 sama dengan 10. Kita kalikan ke dalam menjadi 8 I2 ditambah 8 I3 ditambah 3 I2
kita jumlahkan yang sejenis, berarti 11. I2 ditambah 8. I3 sama dengan 10. Nah, di sini adalah persamaan keempat. Jadi kita punya 4 persamaan. Dari persamaan ini kita bisa eliminasi. Kita lihat yang variabelnya sama, misalkan ini. Ini dengan ini. Kita bisa eliminasi untuk mendapatkan salah satu nilai arusnya. Kita tuliskan 3I2 dikurang 6I3 sama dengan 0. Kemudian yang ini 11I2 ditambah 8I3 sama dengan 10. Nah, di sini kita samakan dengan mengalihkan, kita kalikan ini dengan misalkan 8. Ini kita kalikan 6. Oke, kita coba kalikan. 3 dikali 8 menjadi 24I2 dikurang 48I3 sama dengan 0. Kemudian ini 11 dikali 6 menjadi 66I2 ditambah 48I3 sama dengan 60. Nah, kita tambahkan di sini habis, kita cancel. Kemudian di sini kita jumlahkan menjadi 90I2 sama dengan 60. Sehingga I2 sama dengan 60 per 90. Yaitu berapa? 60 per 90. Jadi 0,667 satuannya ampere karena arus. Oke, di sini kita dapat nilai I2. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai I2, kita bisa mencari nilai arus yang lain. Misalkan kita mencari nilai arus I3 dengan persamaan ini. Ini kita gambarkan dulu. Ini loop 1. Ini loop 2. Nah, tadi nilai I2 sama dengan 0,667 ampere. Nah, persamaan I3 kita lihat di sini. Kita gunakan persamaan yang ini. Bisa kita gunakan yang ini. Sehingga di sini kita substitusikan nilai I2 menjadi seperti ini. 3I2 dikurang 6I3 sama dengan 0. 3 dikali 0,667 dikurang 6 dikali I3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini menjadi 2 dikurang 6 I3 sama dengan 0. Lalu di sini 2 sama dengan 6 I3. I3 sama dengan 2 per 6. Sama dengan berapa? Menjadi 0,333 ampere. Oke, di sini kita dapat nilai I3. Nah, dengan ini kita bisa menghitung nilai I1. Kita lihat persamaan 1 tadi. Ini. I1 berarti I2 ditambah I3. Nah, kita bisa hitung. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, I2-nya tadi
0,667 ampere ditambah 0,333 ampere. I3 ini ya. Sehingga nilai I1 adalah 1 ampere. Nah, di sini kita dapat nilai I1. Jadi I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan berapa? 0,667 ampere. Kemudian I3 sama dengan 0,333 ampere. Nah, ketiga arus ini sudah kita dapatkan nilainya. Sekarang kita bisa menghitung nilai tegangannya. Jadi nilai tegangan kita ingat rumus hukum Ohm tadi, di mana V itu sama dengan I dikali R. Misalkan kita ingin menghitung nilai V1 di sini V1 sama dengan I1 dikali R1. Sama dengan I1 tadi 1 ampere dikalikan dengan R1. R1-nya 8. Sehingga nilainya adalah 8 volt. Kemudian untuk V2 kita bisa juga hitung. Berarti I2 dikali R2 sama dengan berapa? I2-nya tadi 0,667 dikali dengan R2. R2-nya 3. Sehingga kita dapatkan nilai 2 volt. Nah, kemudian kita hitung V3. Di mana I3 dikali R3. Nah, I3-nya 0,333 dikali dengan R3 6 ohm. Sehingga nilainya adalah 1,998 atau bisa kita bulatkan menjadi 2 volt. Nah, di sini kita dapat nilai arus dan juga nilai tegangan. Setelah kita memahami perhitungan tadi, kita untuk mengukur atau melihat besaran arus dan tegangan pada suatu rangkaian, kita harus terlebih dahulu mengetahui aturannya. Jika kita ingin melihat arusnya, itu ampermeter kita itu harus kita serikan dengan objek yang diukur. Kemudian untuk menghitung atau melihat nilai tegangan pada suatu komponen atau objek, voltmeter kita itu harus diparalelkan dengan objek yang kita ukur seperti ini. Jadi, teman-teman harus ingat, untuk mengukur arus suatu objek, kita serikan dengan objeknya. Kemudian untuk mengukur tegangan pada suatu objek, kita paralelkan voltmeternya dengan objeknya. Nah, di sini objeknya adalah resistor. Oke. Nah, di sini setelah kita melakukan pengukuran tadi atau perhitungan tadi, kita akan masuk perkenalan dulu ke software kita yang akan kita gunakan hari ini, yaitu software EasyIDE. Nah, software ini adalah software elektronika ya, yang berbasis web atau online. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membuat skema ya, kemudian juga bisa membuat desain PCB, kemudian juga bisa untuk rangkaian listrik ya, simulasinya. Kemudian juga bisa berbagi project dengan user lainnya. Nah, software ini itu free. Nah, untuk teman-teman yang sudah menginstal software EasyIDE, nah diharapkan sekarang untuk membuka softwarenya. Kita masuk ke pemodelan rangkaian, kemudian kita akan lakukan simulasi dan pembuktian. Oke.
Saya akan keluar dulu. Teman-teman bisa buka softwarenya. Oke, di sini adalah tampilan awal dari software Easy IDE. Jika teman-teman sudah menginstal, tampilannya akan seperti ini. Kalau kita ingin melakukan simulasi, kita harus terlebih dahulu mengganti mode-nya, yaitu menjadi simulation mode dengan cara mengklik tombol ini. Change to simulation mode. Oke, nah di sini kita dalam model simulasi ya. Nah, kita akan mencoba untuk memodelkan rangkaian kita tadi. Kita akan modelkan rangkaian kita seperti ini. Oke. Nah, di sini komponen yang kita butuhkan ada beberapa. Kita lihat di sini ada multimeter, kemudian ada resistor, kemudian ada sumber tegangan DC, kemudian ada juga ground. Nah, pemodelan rangkaian tadi akan kita modelkan seperti ini. Kita akan mengukur nilai arus dan juga tegangan. Apakah arus dan tegangan tadi itu sesuai dengan hukum Kirchhoff kita tadi. Oke. Kita mulai membuat file dengan cara file new project. Kita isikan judul kita, misalkan latihan buku. Deskripsinya kita kosongkan saja, kemudian kita klik save seperti ini. Di sini akan tampil halaman kerja kita masih kosong ya. Dan di sini kita akan membuat rangkaian tadi. Kita lihat bagian sini sebelah kiri ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Nah, komponen kita bisa kita temukan di EE-lib. Di sini adalah kumpulan library dari software Easy IDE ini. Nah, komponen pertama yang kita gunakan atau kita butuhkan yaitu multimeter. Di sini kita lihat komponen multimeternya. Nah, cara meletakkan komponen ini, kita klik di sini, kemudian kita geser kursor, lalu kita klik kiri. Untuk menghilangkan tanda plus ini, kita bisa lakukan klik kanan, sehingga tandanya tadi hilang. Dan kita bisa memilih komponen lain lagi. Ini saya zoom dulu. Oke, ini adalah komponen multimeter. Kemudian kita butuh resistor. Resistor kita bisa cari di sini. Oke. Kita klik resistor tadi, klik kiri, kemudian kita geser kursornya. Untuk meletakkan komponen kita klik kiri sekali. Kemudian untuk menghilangkan tanda plus ini atau komponen yang mengikuti ini, kita klik kanan. Oke. Kemudian kita butuh sumber tegangan DC. Nah, di sini. Kita klik sekali, kita arahkan kursor ke halaman kerja, kita klik kiri sekali, kita klik kanan. Lalu kita butuh ground. Di sini kita ada ground, lakukan seperti yang tadi, klik kiri, klik kanan. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini kita membutuhkan 3 buah resistor. Oke. Jadi, untuk menggunakan komponen, kita bisa copy, paste, klik kiri maksudnya. Ya. Atau dengan shortcut kita juga bisa kita
gandakan komponennya dengan cara mengklik seperti ini, lalu kita tekan tombol Ctrl C dan Ctrl V. Maka akan tampil seperti ini. Kita klik kiri. Nah, di sini sudah ada 3 buah resistor. Kemudian kita susun rangkaian kita. Oke, di sini kita susun R1, ini R2, ini R3. Nah, untuk memutar komponen, kita bisa gunakan ini, rotate left atau rotate right. Kita juga bisa gunakan shortcut, yaitu dengan tombol spasi, seperti ini. Maka komponennya akan berputar seperti ini. Oke. Ini kita geser. Nah, kita hubungkan. Oke. Klik kiri lagi, klik kanan. Coba dilatih. Klik kiri. Dan ini kita hubungkan. Klik kiri, klik kanan. Klik kiri, klik kanan. Oke, seperti caranya. Kemudian groundnya kita hubungkan. Klik kiri, klik kanan. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah terbiasa dengan cara mengklik, mendrop, kemudian menghilangkan tanda plus tadi. Nah, sekarang kita susun untuk multimeternya. Untuk mengukur tegangan, multimeter atau voltmeter itu kita paralelkan dengan objek yang akan diukur tegangannya. Seperti ini. Ini bisa kita geser. Ini untuk mengukur tegangan. Oke. Nah, kita butuh beberapa multimeter lagi. Untuk mengukur tegangan ini misalnya. R2. Kutub positif. Ini kutub negatif. Oke, klik kanan. Kemudian untuk mengukur yang R3, tegangannya bisa kita paralelkan ini. Positif. Kutub negatif. Klik kanan. Oke. Nah, untuk arus, tadi kita sudah sebutkan, kita harus menserikan dengan objek yang akan kita ukur arusnya. Jadi, di sini kita harus memutus rangkaian supaya ampermeter kita itu bisa seri dengan objek yang akan kita ukur. Ini kita hapus dulu. Oke.
Kemudian untuk mengukur arus di sini, oh, ini kita hapus saja dulu. Kita bikin multimeternya aja dulu. Oke, ini bisa kita tekan spasi untuk memutar. Ini juga bisa oke. Kita hubungkan lagi. Oops, sorry. Ini seri dengan R3. Oke. Kemudian ini yang voltmeter paralel dengan R2. Oke. Ini bisa dirapiin. Rapiin aja kali. Oke. Oke. Siap. Nah, di sini kita bisa tentukan untuk multimeter modelnya. Yang pertama di sini kita akan mengukur tegangan, maka ini kita klik sekali, kemudian kita set di sini kita mau gunakan sebagai voltmeter atau ampermeter. Nah, kita pilih voltmeter. Kemudian ini kita gunakan untuk mengukur arus ya. Kita set di sini sebagai ampermeter. Kemudian di sini kita lihat ini untuk mengukur tegangan, kita set voltmeter. Lalu ini kita set ampermeter karena untuk mengukur arus seri ya. Kemudian ini belum kita hubungkan nih. Kita hubungkan. Nah, ini untuk sebagai voltmeter. Ini voltmeter. Kemudian ini kita gunakan sebagai ampermeter. Oke, sekarang kita coba set nilai tegangan. Tadi kita lihat di rangkaian kita itu tegangan kita adalah 10 volt. Nah, di sini kita lihat di sini ada nilai 1. Nah, untuk mengganti nilai tegangannya, ini kan nilainya 1 volt. Kita bisa klik 2 kali angka satunya, terus kita ganti jadi 10 volt. 10 seperti ini. Kita klik keluar. Nah, otomatis ganti. Kemudian ini nilai resistansi kita ganti juga menjadi 8 ohm. Oke. Kemudian untuk R2 tadi nilainya 3 ohm. Kita ganti 3. Lalu untuk R3 itu 6 ohm. Kita ganti 6. Oke. Kita coba simulasikan. Untuk simulasinya kita bisa pilih menu di atas simulation, kemudian run your simulation. Nah, jika di sini ada notifikasi seperti ini, please try again after saving this file. Berarti teman-teman harus save dulu hasil kerjaan teman-teman ini. Kita save dengan cara
Ctrl S atau bisa file, save seperti ini. Maka di sini akan ada notifikasi save successfully. Oh iya, untuk kelancaran pastikan jaringan internet atau koneksi internet teman-teman itu lancar karena software ini berbasis dengan web. Oke, jadi online. Sekarang kita coba simulasikan. Simulation, kemudian pilih run your simulation. Nah, di sini akan tampil nilai pengukuran kita ya. Kita lihat di sini tegangan di R1 itu sebesar 7,999 volt. Kita lihat. Berarti di sini ini V1. Kita lihat hasil perhitungan kita tadi. Hasil perhitungan kita tadi Oke, ini dia hasil perhitungan kita tadi. Jadi di sini V1 sama dengan 8 volt. Nah, di simulasi kita itu nilainya 7,99 volt. Nah, ini mendekati atau bisa kita bilang dengan 8 volt. Ya, sama hasilnya. Kemudian untuk V2 ini kita lihat 2 volt. Di sini V2 adalah ini. Kita bisa lihat di sini pengukurannya adalah sebesar 2 volt. Jadi V2 di sini adalah 2 volt. Kemudian untuk V3 kita lihat di sini 2 volt. Kemudian di simulasi kita dapati juga 2 volt. Nah, jadi pengukuran tegangan kita kali ini itu benar ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk arusnya. Nah, di sini kita lihat I1 kita itu 1 ampere. Pada simulasi kita dapati nilai I1 juga 1 ampere. Kemudian untuk I2 0,667 ampere. Nah, di sini I2 kita lihat di sini bahwa simulasi kita adalah 0,667 ampere. Nah, ini sesuai. Kemudian untuk I3 itu adalah 0,333 ampere. Nah, di sini kita lihat I3 juga sebesar 0,33 ampere. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa hasil simulasi kita itu hasilnya sesuai dengan perhitungan kita atau perhitungan kita sesuai dengan hasil simulasi. Nah, jadi di sini kita coba lihat bahwa untuk hukum Kirchhoff arus kita lihat tadi bahwa arus yang masuk ini ya, ini arus masuk I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Kita lihat pada simulasi kita I1-nya 1 ampere, I2-nya 0,667 ampere, I3-nya 0,333 ampere. Jika kita jumlahkan I2 ditambah dengan I3, maka akan menghasilkan nilai 1 ampere. Nah, jadi di sini dapat kita lihat jumlah arus masuk yaitu 1 ampere itu akan sama dengan jumlah arus keluar yaitu 0,667 ampere ditambah 0,33 ampere sama dengan 1 ampere. Jadi arus masuknya 1 ampere dan arus keluarnya juga 1 ampere. Nah, dari sini dapat kita buktikan bahwa hukum Kirchhoff arus benar berlaku pada rangkaian ini. Begitu. Tadi kan kita menganalisa rangkaian hukum Kirchhoff ini ya dengan menggunakan ini sign convention yang seperti ini. Nah, jadi saya pengen
teman-teman menganalisa rangkaian ini, yang ini, tapi dengan sign convention yang berbeda. Seperti yang ini tadi. Jadi kalau ini misalkan yang ini itu nilainya negatif V, maka dengan sign convention yang ini, itu nilainya positif V. Jadi kita gunakan sign convention. Nah, silakan teman-teman buktikan apakah nanti hasilnya akan sama. Hitung nilai arus dan tegangannya I1, I2, I3, kemudian V1, V2, V3. Kemudian dibuktikan apakah sesuai dengan hasil yang telah teman-teman buat malam ini. Nah, begitu.